Halo semuanya, perkenalkan nama aku Silvara Amelia dari S1 Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Surabaya. Jadi di sini kita akan belajar bersama-sama mengenai bahan makanan hewani fish and shellfish. Yuk ikuti. Baik, yang pertama yaitu ada pembukaan. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang penting bagi tubuh manusia. Salah satu kelompok bahan makanan hewani yang banyak dikonsumsi adalah ikan dan hasil laut lainnya seperti seafood-seafoodan. Dalam dunia kuliner, bahan ini sangat sering digunakan karena memiliki nilai gizi yang tinggi dan mudah untuk dijadikan berbagai hidangan. Yang kedua yaitu ada tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik mampu memahami konsep dasar bahan makanan hewani seperti fish and shellfish yang meliputi pengertian, fungsi, klasifikasi, pemilihan, pemanfaatan atau perlakuan, dan penyimpanan yang tepat sesuai standar keamanan pangan. Oke, siapa sih yang tahu fungsi fish and shellfish bagi tubuh kita? Jadi fungsi fish and shellfish bagi tubuh kita itu memiliki peran yang sangat penting ya untuk memenuhi kebutuhan gizi manusia. Keduanya mengandung protein berkualitas tinggi yang berfungsi membantu pertumbuhan serta memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selain itu, ikan juga akan asam lemak omega 3 yang baik untuk kesehatan jantung dan perkembangan otak. Shellfish juga mengandung berbagai mineral seperti zat besi, zinc, dan kalsium yang membantu menjaga sistem imun serta kesehatan tulang. Baik, yang selanjutnya itu ada pengertian fish. Pengertian fish atau ikan merupakan hewan yang hidup di air dan bernafas menggunakan insan. Ikan menjadi salah satu sumber protein hewani yang mudah dicerna serta mengandung berbagai nutrisi seperti omega 3, vitamin D, dan mineral. Yang kedua, yaitu ada pengertian shellfish. Sementara itu, shellfish merupakan kelompok hewan laut yang memiliki cangkang keras sebagai pelindung tubuhnya. Kelompok ini mencakup berbagai jenis seafood seperti udang, kepiting, kerang, dan lobster yang juga kaya akan protein serta mineral penting bagi tubuh kita. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan jenis fish berdasarkan habitatnya. Yang pertama yaitu ada ikan air tawar. Ikan air tawar itu contohnya seperti ikan lele, ikan nila, ikan mujair, dan lain sebagainya. Ikan air tawar itu biasanya memiliki jenis daging yang lebih lembut daripada ikan-ikan laut dan ikan tawar. Terus yang selanjutnya ada ikan laut. Ikan laut itu biasanya ada ikan tongkol, ikan tuna, ikan kembung, dan lain sebagainya. Ikan jenis ini memiliki kandungan omega 3 yang lebih tinggi daripada ikan dari kayak ikan air tawar dan ikan air payau. Yang terakhir yaitu ada ikan air payau. Ikan air payau itu contohnya seperti ikan bandeng, ikan kakap, dan lain sebagainya. Ikan jenis ini biasanya memiliki daging yang lebih gurih dan memiliki kandungan protein serta gizi yang tinggi. Jadi klasifikasi shellfish itu ada dua. Yang pertama yaitu ada crustacea, merupakan hewan laut yang memiliki kulit keras dan kaki beruas, contohnya udang, kepiting, dan lobster. Yang kedua yaitu ada molluska, merupakan hewan laut yang bertubuh lunak yang sebagian besar memiliki cangkang. Contoh dari kelompok ini adalah kerang, tiram, dan scallop yang banyak digunakan dalam berbagai hidangan laut. Baik, yang selanjutnya itu ada penanganan fish and shellfish. Yang pertama yaitu ada penanganan fish. Jadi yang sebelum kita menerima, kita itu harus mengecek dulu suhu ikannya itu di suhu 0 sampai minus 4 derajat Celcius. Memiliki mata yang jernih dan insan yang merah. Dagingnya ikan itu kenyal dan tidak berbau amis atau busuk. Lalu memiliki kulit yang lembab dan sisinya itu kuat dan tidak ada yang lepas sisinya dari ikannya. Yang kedua itu ada cara pembersihan dan persiapan. Yang pertama, cuci air mengalir, jangan menggunakan air yang dibak atau timba gitu. Soalnya itu nanti bakterinya itu tidak akan hilang dan tidak akan maksimal hilangnya. Lalu buang sisi insan dan perutnya.
Setelah itu gunakan telanjang atau pisau yang higienis untuk proses pemotongan atau pembuangan isi perutnya. Lalu yang terakhir ada pengolahan. Ikan itu harus dimasak segera ya, jangan ditaruh di freezer atau kulkas terlalu lama karena itu bakal merusak protein dan merusak cita rasa ikan tersebut. Lalu dimasak secara matang, jangan setengah matang. Kalau setengah matang boleh, tapi untuk ikan-ikan tertentu saja. Lalu hindari pemanasan berulang, seperti kayak habis menggoreng ikan terus ikannya itu digoreng ulang lagi, itu nggak boleh, soalnya proteinnya itu hilang dan bakal menjadi penyakit untuk diri kita. Baik, di sini ada contoh ikan segar dan ikan tidak segar. Kita bisa lihat ikan segar itu memiliki mata yang cerah dan menonjol. Untuk ikan yang tidak segar, matanya pudar dan tenggelam. Lalu untuk insannya itu ikan segar itu memiliki insan yang merah. Untuk insan warna coklat, untuk insan tidak segar itu memiliki warna coklat dan agak abu-abu gitu. Untuk ikan yang segar itu dinding perutnya itu masih tertutup rapat dan tidak ada kayak isinya yang keluar gitu. Terus untuk ikan yang tidak segar itu isinya itu ada yang sedikit-sedikit keluar dan dinding perutnya itu tidak tertutup rapat. Untuk ikan yang segar itu sisi ikan itu masih kuat dan masih fresh ya. Untuk ikan yang tidak segar itu sisi ikannya itu mudah tercabut. Kita bisa dilihat ini yang atas itu ikan tidak segar dan yang bawah itu ikan yang segar. Baik, yang selanjutnya itu ada penanganan shellfish. Yang pertama itu kerang. Kalau kita memilih kerang itu kerangnya itu harus hidup, cangkangnya tertutup atau menutup saat disentuh. Baunya itu segar dan tidak amis gitu. Lalu udang atau kepiting itu keras. Kalau kita memilih udang atau kepiting itu yang keras dan tidak berlendir atau harus berwarna cerah, dan jangan memilih kepiting atau udang itu yang warnanya udah kayak kusam gitu, kayak pink gitu, itu jangan. Terus pembersihan dan penanganan. Persiapan: kerang dicuci dan disikat, buang yang rusak. Udang itu dikupas kepala dan punggungnya atau itunya. Lalu cumi itu dibersihkan tintanya, tulang rawan dan kulitnya. Menggunakan telanan khusus seafood ya, jangan lupa. Yang selanjutnya ada pengolahan. Seafood itu harus dimasak sampai matang sempurna. Suhunya itu minimal 63 derajat Celcius. Kerang dimasak sampai cangkangnya itu terbuka sendiri. Kerang yang tidak terbuka harus dibuang. Itu tandanya kerangnya itu sudah jelek atau sudah busuk ya. Baik, di sini ada contoh-contoh kerang dan udang atau persifoodan yang baik dikonsumsi dan tidak. Untuk yang silang itu tidak ya. Soalnya kerangnya itu cangkangnya itu udah terbuka. Yang benar itu yang bawah itu cangkangnya masih tertutup. Dan yang udang ini warnanya kan sudah tidak fresh dan merah, seperti kayak merah suram gitu. Lalu yang bawah kan masih fresh kelihatannya. Baik, yang selanjutnya itu ada penyimpanan fish and shellfish. Penyimpanan ikan harus dilakukan pada suhu rendah karena ikan sangat mudah mengalami kerusakan. Ikan segar biasanya disimpan pada suhu sekitar 0 sampai 2 derajat Celcius dengan menggunakan es agar kesegarannya tetap terjaga. Untuk penyimpanan jangka panjang, ikan dan seafood dapat disimpan dalam freezer dengan suhu sekitar minus 18 derajat Celcius. Penyimpanan yang tepat dapat membantu menjaga kualitas rasa serta keamanan pangan dan bahan makanan tersebut. Jadi di sini ada mini kasus untuk kalian kerjakan ya. Saya bacakan kasusnya. Seorang siswa membeli ikan di pasar pada pagi hari. Setelah sampai di rumah, ikan tersebut dibiarkan di meja dapur sehingga sore hari tanpa dimasukkan ke dalam kulkas.
Pertanyaannya yang pertama yaitu, apa yang kemungkinan terjadi pada ikan tersebut? Yang kedua, mengapa ikan termasuk bahan makanan yang mudah rusak? Yang ketiga, bagaimana cara penyimpanan ikan yang seharusnya dilakukan? Tulis di kolom komentar ya. Baik, jadi di sini kita udah masuki bab kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu fish and shellfish merupakan bahan makanan hewani yang memiliki nilai gizi tinggi dan banyak digunakan dalam berbagai masakan. Kedua bahan ini menjadi sumber protein, vitamin, serta mineral yang penting bagi tubuh kita. Namun karena sifatnya mudah rusak, penanganan dan penyimpanan yang tepat sangat diperlukan agar kualitas serta keamanan pangan tetap terjaga. Oke, saya akan memberikan barcode ini untuk kalian kerjakan kalau kalian ingin lebih mendalami materi ini. Jangan lupa dikerjakan ya. Baik, terima kasih. Itu dia sedikit materi tentang bahan makanan hewani fish and shellfish. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.